mengumumkan pada tanggal 11 November tanggal 4 November 2022 hari Jumat, yaitu lokasi aksinya bertempat di Istana Negara dengan tema meminta Jokowi mundur sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan kebebasan berpendapat. Nah, ini yang saya maksud bahwa barisan sakit hati. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini adalah ciri-ciri Khawarij. Ciri-ciri orang-orang yang tidak pernah senang dengan pemerintahan, yang tidak pernah senang dengan pemimpin, yang rela mengorbankan harkat dan martabat bangsanya demi untuk kepentingan ideologi bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 dimanapun juga berada, beredar video viral gerombolan kadrun yang lagi melakukan seruan pada seluruh masyarakat untuk turun mengepung istana. Mereka menamakan aksinya adalah aksi 411 yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 bulan 11 atau bulan November tahun 2022. Salah satu agenda mereka adalah turunkan Jokowi. Kelompok ini mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat atau GNPR. Nah, saya kira kalau namanya seperti ini tidak jauh-jauh dari yang dulu-dulu, yang semua orang sudah tahu siapa mereka. Yang pasti bahwa kadrun-kadrun biadab ini selama masih dibiarkan berkeliaran, maka pasti hanya satu yang ada di dalam pikiran mereka. Bagaimana negara ini kacau, bagaimana Pak Jokowi dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kami dari Presidium GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, yang berisi 11 para tokoh yang mewakili elemen ormas Islam, tokoh nasionalis, dan seluruh elemen-elemen. Ada 11 Presidium GNPR yang sudah terbentuk mengumumkan pada tanggal 11 November tanggal 4 November 2022 kami akan melakukan aksi bela rakyat 4 sebagaimana telah GNPR melakukan beberapa aksi Akbar 1, 2, dan 3, tetapi tuntutan tidak dipenuhi, sehingga Presidium GNPR memutuskan setelah bermusyawarah dengan seluruh tokoh elemen bangsa dan seluruh tokoh elemen ormas Islam, mengajak dan mengundang untuk menghadiri aksi bela rakyat 4 pada tanggal 4 November 2022 hari Jumat, yaitu lokasi aksinya bertempat di Istana Negara dengan tema meminta Jokowi mundur sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan kebebasan berpendapat. Kemudian bentuk aksinya. Nah, ini yang saya maksud bahwa barisan sakit hati. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini sudah di luar daripada konteks perbedaan pilihan pada saat Pilpres 2019 yang lalu. Kenapa saya mengatakan begitu?
karena faktanya Pak Prabowo sebagai rival Pak Jokowi waktu itu sudah masuk di kabinet, dalam artian sudah bergabung dalam satu koalisi pemerintahan. Tetapi mereka yang mendompleng waktu itu di belakang Pak Prabowo, para kadal-kadal gurung, ternyata memang niatnya lain, lebih daripada itu, yakni ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang mereka bawa dari Timur Tengah. Dasar ini cukup kuat. Kenapa? Karena sampai hari ini rentetan aksi demi aksi dilakukan secara terus-menerus. Padahal kita tahu sendiri bahwa pasca pemilihan presiden dulu, sekalipun benturannya sangat keras, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno sudah bergabung di pemerintahan. Dan itu artinya rivalitas selesai. Sementara orang-orang ini masih saja terus-menerus mengganggu pemerintah kita. Sudah banyak tuduhan yang dialamatkan ke Pak Jokowi, mulai daripada kecurangan pemilu waktu itu yang gagal mereka gaungkan, kemudian isu PKI bahwa Pak Jokowi adalah anak PKI yang juga sudah mulai tumpul, lalu tiba-tiba belakangan muncul ijazah palsu yang dialamatkan kepada Pak Jokowi, yang juga Egy Sujana sendiri sudah mencabut gugatannya karena merasa akan kalah. Nah, inilah pecundangnya Egy Sujana, karena rela mengorbankan orang-orang yang ada di sekitarnya demi untuk kepentingan para kadrung-kadrung, para bohir-bohir biadab yang ada di belakangnya. Nah, tidak lama setelah itu muncul perempuan bercadar yang menerobos masuk istana membawa pistol. Dan ternyata apa yang menjadi agendanya adalah ingin memberitahu bahwa ideologi negara katanya tidak benar. Itu yang dia ingin sampaikan ke Pak Jokowi. Tapi membawa pistol. Nah, coba dibayangkan. Lalu setelah resmi Egy Sujana melakukan pencabutan tuntutan melalui press konferensi yang dia siarkan, tiba-tiba muncul lagi video provokasi seperti ini yang mendorong masyarakat untuk mengepung istana, dan agendanya cuma satu, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Nah, saya kira ini clear ya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh kadrung-kadrung ini, yang diteriakkan kadrung-kadrung biadab ini, jangan didengar. Karena pasti orientasinya cuma satu, bagaimana melemahkan pemerintahan Pak Jokowi. Dan sekali lagi penegasan saya, ini adalah ciri-ciri Khawarij. Ciri-ciri orang-orang yang tidak pernah senang dengan pemerintahan, yang tidak pernah senang dengan pemimpin, yang rela mengorbankan harkat dan martabat bangsanya demi untuk kepentingan ideologi bangsa lain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam santai. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.